Al-Fatihah ila hadratin nabiyina Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baiti wa ila jamil anbiya wal mursalin wal malaikati muqarrabin wal awliya muttaqin wal ulama'i rasyidin wa syuhada'i wa sholihin min masyariqil ardi ila magharibiha wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim wa ulumihim wa yu'idu ilaina min barakatihim wa karamatihim wa mu'jizatihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kalau ngasih udah bulat tuh anda udah liput jadi dah. Iya liputi. Nah kita rasa kepada kita tinggal. Kita niri juga dari kelemahan kita nih di sini. Ya enggak. Cara berkhidmat itu belum ketemu. Tidak. Cara khusyuk, cara tumak nina, kira kalau bahasa sederhana itu. Ya. Karena sudah jelas dalam surat dalam Quran itu juga di dalam surah Al-Baqarah kalau tidak salah ayat 42 kalau tidak salah kalau tidak keliru jelas di situ wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Ya tak? Mintalah kamu pertolongan kamu dengan salat karena sesungguhnya salat itu amatlah berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Apa yang disebut khusyuk itu? Ya tak? Allazi naya, nah lupa nyebutnya. Oh udah, coba buka mang. Al-Baqarah ayat 42. Allazina yazununa mulakum rabbihim. Allazina yazunnuna mulaku rabbihim. Ah dah lupa. Al-Baqarah apa sih? Al-Baqarah 42 kalau salah. Berat sangkanya orang yang khusyuk itu orang yang berat sangkanya dia berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah di dalam sholat itu yang disebut khusyuk. Maka dikatakan tidak ada mudah. Wala talbisul haq. Bukan Bukan 42 berapa? 42 itu. Ya coba 4 berapa aja gitu. Terus lagi terus. Wa aqimus shalah. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Misalnya. Atamuruna an-nasa bil birri. Wasta'inu Nah, ayo berapa? 45. 45 Nah. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa innahu lakabiratun. Wa innaha lakabiratun illal ahlal khasiin. Alal khasiin. Allazina yazununa anahum. Itu 46 sudah. 46. Allazina yazununa anahum mulaku rabbihim wa apa dia? Wa annahum ilaihi raji'un. Coba artinya, bacalah artinya. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Wa annahum mulakum tadi bang. Allazina yazunu tadi. Allazina yazununa annahum mulaku rabbihim. Mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Raji'un tadi. Itu. Sesungguhnya berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Yang 45. Iya. Yang khusyuk itu allazina yazununa annahum mulaku rabbihim. Yaitu mereka yakin akan bertemu bahwa mereka akan menemui Tuhan dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah itu. Ya, nah. Jadi kalau kita belum yakin yang berdiri sebenar diri ini, yang berdiri yang sedang berdiri betul ini, ya tidak bakal khusyuk mang. Iya. Itu maksudnya. Jadi di dalam kita berdiri betul, di dalam kita sholat itu
Kita tidak lagi mikir. Itu kuncinya. Jangan lagi mikir-mikir bahwa aku ni mak mano, ini mak mano. Yang kita yakini baik, kita yakini dan kita timbulkan rasa, kita tilik. Yang ada pada saat itu, yang ada pada saat ini hanya zat Allah, hanya Allah semata-mata. Itu kita tidak ada. Nah sebenarnya ini bukan sekedar di dalam sholat, tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya tak? Sudah kita nafikan la ma'ujudun bihaqi ilallah. Tiada yang mewujud ini kecuali Allah. La af'alun illallah, la asma'un illallah, la mawujudun sifati illa sifatillah, la zatul illallah fil haqiqati illallah. Yang terakhir la mawujudun bihaqi illallah. Itu artinya apa? Tiada yang berbuat, tiada yang berkelakuan kecuali Allah. Tiada yang bernama, tiada yang mempunyai nama kecuali Allah. Itu. Tiada yang bersifat kecuali Allah. Tiada yang berzat kecuali Allah. Nah, kalaulah sudah kita nafi ke galau, akhirnya yang timbul hanya nafi. Iya, dia ini pintarnya masuk jeblos ke dalam. Apa tiba? Wah. Nah itu. Siapa yang rajang bang? Bisa bikin lagi, baliklah Islam lagi. Baliklah Islam lagi. Kalau bukan kecabutnya boleh. Kentangnya masih ya, Masih banyak sih. kayaknya buka pemahaman kalau di sama seger. Larang pak ya? Harus Semalam juga denger apa di headset ngejer apa denger kaji akhirnya. Jadi antara tidur dengan tidak tidur tengah sadar lah ini ceritanya. Capek ini kita nih dari pojok sampai ubun-ubun nih setrum tapi kebangun tuh jingok antara nono pecah ini jadi kan lemak ini lain cak terbang terus wah di setrum ngomong makin berapa watt ya ngomong ini pas kan wah elah ainnya aja habis denger naik headset nih kita bawa apa dionya yang apa cak mana aja kita kan tak pacak ngungkapnya nah cak di strum dan terus sampai cak no itu nah branding ya. iyo sadar nih ya memang cuma itu tak pacak panggil cak kakek emak kan kita nak panggil kapan nak mising buat rasa merinding kalau ini diri kau ni ada rupanya mising ini jaga ini diri dia ni nak mising aja lah kan coba kalau mising ini nah diri dia ni ada hati lah tak pacak nak nahan mising dia nak mising merinding jagung tahan tu je dia ni ada Auditor ya. ngomongnya ada tol dia mising merinding tu. Jadi salah tafsiran tuh kalau kemarin aku kalau ngaji nih nggak nyampe om, cuma ngomong kalau kita tuh sholat tuh seperti mati sudah nah itu dari ngomong Kepanjangan. jadi mak mano dulu pernah gitu mak mano ya
ngasih gitu nih cak mati yang namanya sholat. Tidak nyambung, tidak nyampe kan, dia tuh mungkin sebatas ngomong baik kan, kita negara ceramah tuh. Iya, mati cak. Rasakan Ada seperti mati. mati ke sebagai kita ini Orang mati itu orang mati itu ini harus dipahami. Yang dia sebut mati itu kata Rasulullah ada yang mendekati mati adalah tidur. Orang tidur itu sama seperti orang mati. Nggak, maksudnya apa? Orang tidur itu bagaimana? Orang tidur itu ingat tak dengan diri dia? Tidak. Ingat tak dia dengan segala sesuatu? Tidak. Sama kayak koma. Ya kan? Nah maksudnya enggak, maksudnya waktu kita sholat itu jangan ada lagi segala sesuatu, yang ada hanya Allah. Iya. Maka kata Rasulullah, tidak mungkin orang sholat bisa khusyuk kalau dia tidak mengenal itu. Maka kata Rasulullah itu awal daripada beragama itu adalah mengenal, ya kan? Ini ketemunya pas di sini Umin kalau sholat itu mati. Latihan mati. Kalau dia ngomong cuma sebatas sholat itu seperti mati, itu tahu. Bercahaya gitu, mana? Nyari guru dulu. Lama itu. Daripada tak abang kan? Yang nanti berdoa apa? Apa kan? Tapi tak balik lagi ke hidayah sama aku dalam masalah betul-betul bisa kemarin itu mungkin masih terlena nyari sama si maka itu sudah waktunya waktu jadi ya ditonton. Aduh, saat siru lagi kayak apa? Herman Zambik ini lukis gitu ya. Ambil aja nak katik gaya-gaya pulang mau mari tadi nak katik dah gua kejut wae deh. Gaya rambut gondrong wae giting-giting. Ya, ambil pulang ya berapaan kita apa? Tembok Allah, no si para banyak terus tak. Mana kita nak usul? Kayak gede benar. 2 kali gua tuh sholat ya mestinya kayak itu. Nak usul. 2 Dia luar kali. jodoh kayak. Sekali ngajarin, sekalinya DWA nya Om. Itu yang direpur udah ada pipe sholat maghrib. Sekalinya DWA. Tidak. Waktu mendengar Allah, Sisipa nyebut Allah Akbar, Sidapa nyebut Allah Akbar, kita diem baik, pokoknya yang mendengar ni Allah. Mencatat ada kau dengan dia berarti 2. Yang mendengar, sedang mendengar itu siapa? Syami Allah. Enggak. Kita kalau dicengkoknya itu lah, tidak tahu udah dapat. Tapi kan kalau dia lah sudah ngerti berapa beda di imam lah. Dia imam, melok ibadah dulu, penting dia bisa kan. Dan baru sholat DWA kalau. Belok gitu baca pada mana ngakak. Bubar jadi. Anu, cengkok-cengkoknya belum. Dapat. Kalau sholat bercurah hari ini kita marah tahu dia. Kemarin tak gibran lagi rukuk lepak bagi aku udah pas lagi main nih di gentol ini belakang kosong mana bangun Lu info. Malam belum masuk. Ngelatih sholat malam dulu, coba. Aku sebulan paling dapat 3 kali 2 kali. aku paling balik dari sini lah kalau mau buang mak bantunya Kalau kamu sungguh-sungguh, ya, sudah kita mengenal
Kata Rasulullah, awaludin ma'rifatullah, awal beragama itu mengenal Allah. Nah, Allah sendiri berfirman di dalam Quran, kata Allah, hai manusia, jika kamu sungguh-sungguh telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju kepadaku, kata Allah, menuju kepadaku, maka pasti kamu akan menemui aku. Itu disebutkan dalam Al-Quran, di dalam surat akal salah Insyikat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun illa rabbika qadhan famulaqihi. Sudah itu disebutnya lagi di dalam surat An-Naba, faman sya'attakhadha ila rabbihi ma'aba. Artinya maka barang siapa yang menghendaki berjumpa dengan aku, untuk menuju jalan kembali atau mengenal kepada aku, kata Allah. Di dalam surat Al-Ankabut disebutkannya, wallazi najahadu pinalana di yanahum subulana. Barang siapa berjuang bersungguh-sungguh berjihad di jalanku, kata Allah, maka akan kutunjuki, akan kubukakan jalan. Nah, yang dikatakan sungguh-sungguh untuk mengenal Allah itu adalah dengan cara mengenal diri. Itu yang sungguh-sungguh itu. Dalam dulu. Nah, dalam dulu. Itu. Tidak. Kalau soal hasil beda anggapan sudah. Baca mereka jalan keluar di jalan Allah itu. Nah, apabila kita ini sudah mengenal diri, itu tadi maksud mengenal diri ini kan kita ini untuk mengetahui diri kita yang sebenar, diri kita ini siapa sih? Nah, itu. Oh, ternyata aku nih, tidak bisa apa-apa. Yang kuasa nih Allah, yang tahu nih Allah, yang bisa mendengar nih Allah, yang bisa melihat nih Allah. Nyatanya kita ini gedebong busuk, gedebong pisang busuk. Itu tidak, itu yang disebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baru benar kita mengatakan itu setelah kita mengenal diri. Kalau kita tidak mengenal diri, mulut baik ngomong itu tuh. Nyatanya masih aku, kuasa aku. Kalau udah aku. Nah, itu kalau udah aku. Tuh. Beramal merasa kita. Beribadah merasa kita. Alim merasa kita. Lah sudah itu ngatoi wong bulo. Ujungnya, ya kan? Merasa hebat. Kapan merasa hebat, otomatis meremeh wong. Sakit hati. Nak masjid nengok wong dapat hidayah. Iya. Padahal kita lewat nak masjid. Tahu dalam hati tadi ngomong wong. Sesat. Katanya sesat. Itu bosan. Masih duduk depan rumah. Lagi kan. Iya. Kayak di dalam sab di rumah itu nih sebelah. Secara tidak sadar kan kadang-kadang. Karena Allah sendiri sudah ngomong, al insanu siri wa ana siru. Sesungguhnya kamu itu adalah rahasiaku dan aku ini adalah rahasia kamu. Maka dari situlah kita nak mengenal rahasionya pada diri kita ini. Nah, itulah untuk mengenal rahasionya, itulah kita mengenal diri.
Itu. No. Apa dia ngari mbek? Mati ke dunia lah, baterainya kena habis. Apa dia arti wawa main nama pun tu? Dimanapun, iya, dimanapun. Kalau secara harfiah, kalau secara harfiah artinya di mana kamu berada, di situ ada aku. Kalau secara harfiah, tapi secara yang tersirat maksudnya itu yang berlaku pada diri kamu itu aku. Tidak. Yang melihat tuh aku katanya, kira-kira itu nah. Yang mendengar tuh aku. Afal dia, perbuatannya. Surat tadi itu kan? Ini yang dikatakan. Adapun yang dikatakan iman, Islam, tauhid dan makrifat itu tidak boleh bercerai. Tidak boleh berpisah. Karena sesungguhnya Islam tanpa iman itu kosong. Bagaikan biji padi yang tidak berisi. Sebaliknya iman tanpa tauhid itu tidak berguna, seperti padi yang tidak berguna. Seperti padi yang tidak menjadi beras. Nah, dan tauhid tanpa makrifat itu tidak sempurna, bagaikan beras tidak dimasak menjadi nasi. Dan ingatlah bahwa makrifat itu adalah tunjang atau jika ini apa, pondasi daripada Islam itu sendiri. Maka dikatakan iman, Islam, tauhid, makrifat itu. Jadi kan di sini kalau kita ambil kesimpulan kata-kata ini kan tidak mungkin artinya Islam tanpa iman. Enggak? Islam tanpa iman itu kosong. Merek baik. Kalau diartinya bagaikan sebiji padi yang tidak berisi, artinya sama cak seneng sekam. Enggak? Diguno paling digunakan untuk ngosok piring. Itulah sama ya. Kalau tahu di sini ibadah tapi nggak tahu surat siapa gawi lagi nggak usah ngurusin dunia. Kalau ngomongnya nggak sering. Sebenarnya aman dia pintar. Kak aku nak ngaji malam. Budak ini yang ini siapa? Saya yang bawa mobil ini. Aku tak perlu banyaknya. Sudah tinggal gaji bagi budak. Biar baru di Sama bawah. niat dengan pacak dengan keluar. Aduh di bawah bel. Saya promo saya. Enggak apa-apa dia lewat sini. Jangan larang aja itu kalau mobil. Iya, si orang ada. Tidak pening maksudnya. Mestinya tidak pening. Cuma bisa nyari wong. Jadi pintar-pintarlah memahami, dikaji ini, tidak? Dan dipraktek diamalkan. Ilmu tanpa amal sia-sia, beramal tanpa ilmu itu juga
sholat tonggang tunggit. Yang diuluk. Itu. Beramal tanpa ilmu sio-sio. Ado ilmu tidak beramal mah itu juga mubazir. Dapat nilai. Maka tidak kena kalau kita di Islamnya iling tuh. Itu. Ilmu lah sufi tidak apa-apa kali. Iya. Sebab kita nih bisikan Tuhan, ya, bisikan Tuhan dengan bisikan hantu tipis. Iyo, tipis nian. Tuhan. Antara Tuhan dengan hantu hampir sama. Iya, nggak tahu yang bisiknya hantu. Kalau sudah makrifat, tidak perlu lagi kata sholat. Nah, ini Tuhan bisik gini. Tidak tahu yang bisik kan hantu. Oh Ji, apa tadi? Dengar dikit yang ku rekam tadi, yang ku download tadi, yang masalah orang makrifat tidak lagi salah. Tidak lagi jadi kewajiban maksudnya. Lah sudah lebih daripada kewajiban. Iya. Nah, maksudnya itu. Kan tertarik tadi dengar judulnya itu. Iya. Kalau uang syariat itu jadi kewajiban. Jadi kewajiban. Kebutuhan maksudnya. Iya, jadi kalau kita sudah di marifat itu bukan lagi kewajiban, memanglah sudah mendarah daging di marifat. Kebutuhan. Lah istimewa niam sudah. Iya. Berarti sing maus eling. Nah, besan dia. Dia tuh sholat dia tuh, Mang. Pengertian sholat dia tuh sudah sholat hakikat. Nah, mana dikatakan sudah sholat hakikat? Sholat ini kan ada dua, sholat syariat dan sholat hakikat. Nah, sedangkan kita ini sudah jelas hukumnya, syariat tanpa hakikat ada sia-sia. Nah, jadi kalau sholat cuma sholat hakikat, ya kan, tidak ada syariat, ada kebalikan, as-syariatun illa hakikatun atilatun. Begitu juga. Wih, banyak deh aku. Hakikatun illa syariatun batilatun. Memang menurut anunya kita tidak pacak nyalakannya. Tidak pacak nyalakannya. Kalau mereka sudah meninggalkan sholat syariat ini, bukan mereka ada artinya tidak sholat, karena yang dimaksud sholat di situ sholat yang sebenarnya, sholat hakikat. Tapi itu juga tadi kita ini jangan sampai kita meninggalkan sholat syariat itu, kecuali sholat itu sendiri yang meninggalkan kita. Kalau sholat itu sendiri sudah meninggalkan kita, dia agak lagi sholat, nah terserah. Tapi kalau kita yang meninggalkan sholat, bukan sholat meninggal ke kita, hati mati ngantuk. Diam. Tidak diam. Iya. Yang penting di sini kita jangan ada keraguan, jangan ada bimbang, jangan ada sakwa sangka lagi, jangan ada was-was lagi, ya, bahwa segala sesuatu ini la ma'ujudun bihaqi ilallah. Itu yang penting. Maka di sini kalau kita sudah bisa menanamkan pemahaman itu, itulah dikatakan suhudul kasro fil wahada, pandang yang satu kepada yang banyak. Kebalikannya suhudul wahada fil kasro, pandang yang satu, pandang yang banyak kepada yang satu, pandang yang satu kepada yang banyak. Nah, makna pada banyak itu kepada yang satu, dengan kita melihat dan meyakini bahwa segala sesuatu ini kelakuan daripada Allah. Itu perlakuan daripada Allah.
Jadi perlakuan di atas alam ini, di atas apa, di dalam alam ini tidak ada lain datangnya daripada Allah, perlakuan daripada zat Allah. Nah ini yang nak kita imani. Nah iman inilah yang dikatakan, yang dimaksud iman tuh yakin. Yakin itu bukan di mulut. Kalau di mulut itu bukan yakin namanya, itu ucapan, ya kan? Yang dikatakan yakin tuh di hati, kolbi. Itu. Maka kata Allah dalam hadis kursi itu, innallaha ya'murukum bukan ya, innallaha la yanzuru illa suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru illa qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak memandang rupa kamu, harta kamu, beda. Melainkan Allah itu memandang hati kamu dan amalan kamu. Itu yang dipandang Allah tuh. Maka dikatakan hati kita ini qalbu mukminin, Baitullah. Hati kita ini tempat tilikan Allah. Allah itu menilik hati, bukan menilik rupa, bukan menilik harta. Mana hati kita ini kepada Dia. Kalau masih penyakit hati ini bercokol, riak, dengki, loba, tamak, serakah, pemarah, pendendam, dedekut, ini masih sebatas nafsu amarah namanya, nafsu yang paling rendah. Jadi kuncinya di sini, di dalam kita praktek, di dalam praktek kita sehari-hari itu, kita sadari terus rasa Allah ini, sadari rasa Allah yang ada. Ya kan? Cara menyadari rasa Allah ini, kita sudah tahu bahwa diri kita nih, yang sebenar diri kita ini adalah rahasia Allah, diri rahasia Allah. Ya, nah diri rahasia Allah inilah yang nak kita timbulkan, nak kita tajalikan, sehingga nyato, senyato-nyatonya bahwa kita ini tiada, yang ada hanya Allah. Itu. Memanglah tidak mudah, banyak tantangannya. Buktinya baik, tantangan tak usah jauh-jauh, tantangan nak nemui ngaji ni berat setengah mati. Caknya yang dikenten tu hilang lagi tu caknya. Tak lagi dia pergi tadi tu antara anunya je kan. Ya cuma termasuk barangkali kan, tak baca kita kan. Lah kena mana absen. Kita lagi timbul sungkan. Absen berturut-turut 3 kali. Kosong ya cahaya tuh, gas dikit, lain suasana kan? Nang lah. Jak ngidak kena je jauh kan ten. Iya. Jauh, sejaman. Iyo. Apalagi bermotor, wih dinginnya balik. Kalau kami yang absen tuh taruh di KD, takut kalau jika kalau KD aman dekat yang absen. Wah ini belum puasa. Aku ngantar roti dari kilometer 9 itu lagi lama. Kilometer 9 kan langsung ke jalan Soekarno itu kan, Soekarno Hatta. Belok kanan, kapan nimbulnya kan itu lagi ke Lampung, apa lagi ada sini.
mendewean dia. Tapi kalau rewang konvoy berdua misalnya. Makan motor, juga, ya, Pak. sakit Motor. Makan. Saking jauhnya tuh cuma ngajung nih melintasnya tuh. Iya. terasa. Siang hari ngantar roti. Aku nih kalau ngantar roti ke rumah itu nih kan sebelah lain. Cuman aku tak tahu lupa aku tuh. Kantan. Iya, tiba tongkang-tongkang tuh nah. Jawi mas, Jawi. Kalau dia tuh ke kiri, Mang. Hah? Anang tuh ke Dia kiri. tuh ke kiri, aku ingat ke kiri. Pernah kan kita pergi Tapi waktu tak acara jauh, Beri kan? paling di sini ke Darussalam dah. Mm-mm. Ke kirinya kan? Mm-mm. Ngomong atau dengan kantan azhar tuh. Jauh lah itu atau ngujung. Iya. Apalagi kenteng itu.